channel saya. Kali ini saya akan membagikan beberapa hal-hal yang perlu diketahui tentang respon atau tanggapan pada Google Formulir. Sebenarnya kita bisa juga melihatnya dengan cara mencari di bantuan Google, dengan cara mengetik bantuan Google. Setelah itu kita search di sini, kita ketik tanggapan pada Google Formulir, gitu ya. Maka beberapa hal yang bisa membantu kita atau pertanyaan-pertanyaan kita tentang tanggapan pada Google Formulir akan muncul. Nah, kali ini saya akan membagikan sesuatu yang saya pikir perlu untuk diketahui, hal-hal tentang respons ataupun tanggapan pada Google Formulir. Ya, kita langsung saja. Yang pertama, kita bisa mengumpulkan hasil respon ke dalam satu spreadsheet yang sama. Ya, jadi ini berguna ketika kita mau membuat beberapa Google Formulir ataupun beberapa respon dalam satu spreadsheet yang sama. Misalnya di sini saya ada dua tanggapan, yaitu di sini PTS kelas 8 dan di sini PTS kelas 7. Nah, saya mau menggabungkan 8 ke yang 7 tanggapannya, ya. Caranya yaitu dengan cara kita klik di sini, select response destination. Setelah itu kita pilih select existing spreadsheet dan kita pilih, kita boleh ketik di sini PTS kelas 7. Nah, di sini dia akan menyatu dengan yang 7. Kita cek ya. Maka di respon di 7 ini sekarang ada 2 tanggapan, yaitu tanggapan di sini ya, ada 2 sekarang ya, yaitu yang pertama adalah yang di kelas 7 di sini, yang kedua adalah di kelas 8 ya. Oke, sini ya. Yang kedua, kita masih bisa membuat tanggapan meski sudah di delete forever. Apa artinya delete forever? Jadi misalnya di sini misalnya ada respons di kelas 8. Oh, di sini belum ada ya. Saya buat dulu respon di kelas 8. Oke. Nah, di sini saya akan menghapus PTS IPA kelas 7. Nah, setelah itu kita hapus juga di tempat sampah atau trash. Kita di delete forever, itu artinya yang jadi delete forever itu artinya kita menghapus tanggapan bahkan sampai di trashnya atau tempat sampahnya. Maka kita akan lihat di sini dia akan tulisannya seperti ini. Nah, bagaimana caranya jika sudah di delete forever? Maka kita bisa membuatnya kembali dengan cara kita klik di sini, terus kita pilih select response destination, baru kita klik create. Nah, baru kita klik lagi ini, maka dia akan muncul lagi. Itu juga dengan kelas yang 7. Kalau misalnya kita langsung seperti ini, dia tidak ada karena sudah kita hapus. Maka seperti tadi, select response destination, setelah itu kita create. Maka
Ketika kita tekan lagi ini, maka dia akan muncul lagi seperti itu. Oke, yang berikutnya, membuat tanggapan baru jika terjadi perubahan kunci jawaban. Nah, ini juga hal yang penting juga ketika kita sedang membuat kunci jawaban, terus ternyata setelah kita cek ada kunci jawaban yang keliru, atau misalnya ada poin yang keliru. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah yang pertama tadi. Oke, kita kembali di sini. Nah, setelah sampai di sini, kita refresh dulu, belum muncul. Oke, nah seperti ini. Caranya adalah kita pergi ke soalnya ya, kita lakukan perbaikan lagi. Misalnya perbaikannya kita buat di sini. Kita buat di sini perbaikannya, misalnya ini jawabannya kita ganti ke sini. Terus poinnya kita rubah jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan sebelum dan sesudahnya ya. Jadi ini sebelum kita ubah. Nah, cara kita membuat tanggapan baru jika ada perubahan tadi, kita klik titik 3 ini, baru kita unlink form, kita unlink, baru setelah itu kita buat yang baru. Kita akan lihat perbedaan keduanya ya, sebelum dan setelahnya. Oke, kita lihat ini sebelumnya, ini sebelumnya. Oke, nilainya 5182, ini setelahnya 4780. Seperti itu. Yang keempat, kita bisa mengoreksi atau memberi poin secara manual jika membuat soal isian atau esai. Ya, jadi bagaimana kalau misalnya kita membuat soal isian atau esai di Google Formulir ini? Kita bisa melakukannya, tapi kunci jawaban yang kita buat tidak mungkin 100% bisa sesuai dengan jawaban anak. Ada hal-hal yang mungkin hal-hal kecil, tetapi sistem akan membaca harus sesuai dengan kunci jawaban yang kita buat. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mengkoreksi atau memberi poin secara manual. Contohnya, caranya seperti ini. Kita kembali ke questions atau pertanyaannya. Oke, maaf, kita kembali ke respon, terus kita klik individual. Nah, kita turunkan ke bawah sampai ke isiannya. Oke, ke isian. Nah, di isian kita akan lihat jawabannya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sebelumnya jawabannya kan saya buat sama rata sama tinggi, tetapi di jawabannya sama gitu ya. Nah, saya ingin ini bisa dibenarkan. Nah, bisa. Jadi caranya adalah kita klik di sini. Nah, kita buat poinnya, kita ganti, maka dia akan otomatis berubah warna menjadi warna hijau. Ini artinya dia benar. Oke, begitu juga dengan yang esai. Jadi kita bisa langsung kembali, langsung ke poinnya. Kita beri poin sesuai dengan poin yang menurut kita layak untuk, atau sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh responden ataupun
yang mengisi kuis atau formulir. Oke, demikian 4 hal yang mungkin menurut saya sesuai dengan pengalaman saya hal yang perlu diketahui tentang respons pada Google Form ini. Atas perhatiannya, terima kasih.